China menjadi salah satu destinasi yang paling sering dikunjungi oleh wisatawan. Gimana enggak? Selain identik dengan julukan negeri tirai bambunya, China punya beragam budaya unik dan menarik yang sampai sekarang masih awet loh. Budaya China ini juga seringkali kita temui di sekitar kita, karena banyak keturunan Tionghoa yang tinggal di Indonesia. Salah satu contohnya, seperti pagelaran barongsai yang kerap kali kita lihat di tempat umum seperti mall, jalanan, sekolah, dan tempat lainnya. Tentunya di China nggak cuma ini aja, masih banyak perayaan dan pagelaran lainnya yang bisa kita nikmati buat ngerasain kentalnya budaya China ini. Nah, di video kita kali ini, kita akan membahas berbagai macam festival dan perayaan yang ada di China. Dan kalau kamu mau berwisata sambil menikmati festival, pastikan kamu tahu dulu ya jadwalnya, karena festival biasanya merupakan acara tahunan yang nggak bisa kamu temuin tiap hari. Ni hao, saat ini kamu berada di segmen budaya China. Kamu tertarik untuk belajar hal lainnya? Kunjungi channel Sigrada dan pilih topik yang kamu suka ya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng karena Sigrada akan update setiap minggu dengan konten baru. Perayaan pertama yang bakal kita bahas adalah Tahun Baru China, atau yang biasa kita sebut Tahun Baru Imlek. Pastinya udah nggak asing ya sama perayaan ini, karena saudara-saudara etnis Tionghoa di Indonesia juga ngerayain Tahun Baru Imlek, yang mana juga diakui negara dan menjadi hari libur nasional. Perayaan ini biasanya jatuh di antara 21 Januari dan 20 Februari setiap tahunnya, berdasarkan kalender lunar. Tahun Baru Imlek merupakan perayaan terpenting bagi etnis Tionghoa dan menjadi waktu untuk reuni keluarga, pesta, dan kegiatan lainnya. Ada juga tradisi seperti nyalain kembang api atau petasan, pagelaran barongsai, makan kue keranjang, dan yang paling ditunggu-tunggu yaitu angpao. Angpao identik sama Tahun Baru China yang merupakan hadiah penting sebagai simbol keberuntungan dari orang yang lebih tua. Yang memberikan angpao biasanya adalah mereka yang sudah menikah. Belum. Sedangkan penerimanya adalah mereka yang belum menikah atau masih anak-anak. Ada keunikan loh dalam memberi angpao ini. Banyak yang meyakini kalau perhelatan bersifat sukacita biasanya besaran jumlah uangnya dalam angka genap, sedangkan angka ganjil untuk kematian. Menurut kepercayaan masyarakat China, angka ganjil dihubungkan dengan pemakaman dan angka 4 homofon dengan kata mati. Soalnya angka 4 dan mati punya pelafalan yang sama dalam bahasa Mandarin, yaitu si. Tapi dengan nada yang berbeda. Walau begitu, di wilayah tertentu di China, masyarakat biasanya memberikan nominal ganjil kepada pasangan yang menikah, yang melambangkan angka ganjil nggak bisa dibagi lagi. Kurang sesuai apa lagi? Sejarah angpao ini juga nggak kalah menarik loh. Dimulai dari masa dinasti Qin, para orang tua biasanya mengikat uang koin dengan benang merah. Uang itu disebut juga ya sui qian, atau yang berarti uang pengusir roh jahat. Ini dipercaya dapat melindungi para orang tua dari penyakit dan kematian. Kemudian setelah bangsa China menemukan metode printing, digantilah menjadi amplop merah. Lalu aksara sui yang digunakan dalam ya sui qian artinya udah bukan roh jahat lagi, tapi usia tua. Tradisi lainnya selama perayaan Tahun Baru Imlek adalah nyiapin persembahan buat para leluhur. Ini dilakuin untuk menghormati dan mendoakan arwah leluhur. Biasanya alat-alat yang dipakai ada patung, lilin, serta dupa atau hio. Festival yang kedua adalah Lentera. Festival Lentera atau Lampion merupakan salah satu perayaan terindah sepanjang masa. Kamu bisa menyaksikan ribuan lampion yang diterbangkan ke langit di malam hari. Dan itu super cantik banget. Kalian pernah lihat film Rapunzel kan? Kurang lebih sama seperti itu. Festival ini juga dinamakan Festival Yuanxiao yang dirayakan setiap tanggal 15 di bulan pertama kalender lunar, yang menandakan berakhirnya perayaan Tahun Baru Imlek. Kalau kamu tertarik untuk menyaksikan langsung festival ini, di berbagai daerah di China merayakan kok.
Tapi yang paling terkenal ada di Zigong. Di sana juga banyak instalasi lampu yang besar dan unik untuk memeriahkan festival ini. Menariknya lagi, pameran lentera di Zigong berawal dari zaman dinasti Tang dan Song yang kemudian berkembang menjadi ajang budaya internasional dengan pertunjukan dan pasar malam sejak tahun 1987. Ada satu lagi nih yang nggak boleh terlewat waktu festival lentera, yaitu makan tangyuan atau kalau di Indonesia disebut wedang ronde. Tangyuan biasanya diisi topping yang manis seperti wijen atau yang gurih seperti sayuran atau daging cincang. Kemudian kulitnya dibuat menggunakan tepung ketan lalu direbus. Terkadang ada tangyuan yang diisi dengan koin. Jadi kalau ada yang beruntung menggigit koin dari tangyuan tersebut, katanya bisa dapat keberuntungan di tahun baru loh. Berikutnya ada Festival Qingming. Ada beberapa istilah lain untuk nama festival ini, di antaranya Festival Qingming, Hari Semua Arwah, Festival Ziarah Kuburan, Festival Bersih Terang, Hari Menyapu Kuburan, dan Hari Peringatan Musim Semi. Wah, banyak banget ya namanya ya. Di setiap daerah mungkin penyebutannya bisa beda-beda, tapi maknanya tetap sama, yaitu untuk mengingat dan menghormati nenek moyang atau leluhur. Tapi kok namanya festival ya? Mungkin menurut kamu festival itu harus yang menyenangkan, yang heboh. Tapi di China, Qingming ini termasuk festival atau bisa juga disebut tradisi turun-menurun. Ada sejarah menarik loh di balik festival ini. Satu hari sebelum Qingming adalah Hari Han Shijie yang diciptakan oleh Chong'er yang merupakan seorang bangsawan dari negara Qin. Suatu hari, ia pernah nggak sengaja ngebunuh anak buah sekaligus sahabat baiknya yang bernama Jie Zhitui. Saat itu, Jie Zhitui bersama ibunya nggak sengaja terbakar di sebuah acara pembakaran hutan karena ulah si Chong'er. Akibatnya, pada hari Han Shijie, masyarakat Tionghoa tidak diizinkan untuk memanaskan makanan mereka dan akhirnya disebut dengan Festival Makanan Dingin. Salah satu hidangan yang terkenal adalah Qinghuan yang terbuat dari beras ketan dan dicampur dengan mugwort China. 300 tahun kemudian, perayaan Han Shijie pun dikombinasikan dengan Festival Qingming. Ada cerita juga bahwa asal-usul upacara Qingming konon diciptakan oleh Kaisar Xuanzong pada tahun 732 atau saat masa dinasti Tang. Hal itu dilakukan sebagai pengganti acara pemujaan nenek moyang yang konon caranya terlalu mahal dan rumit. Festival yang keempat adalah Festival Perahu Naga. Festival ini juga dikenal sebagai Festival Tuanwu atau Pehchun, yang memperingati kematian penyair dan negarawan terkenal yaitu Qu Yuan. Qu Yuan merupakan seorang penyair dari kerajaan Chu. Di tengah masa periode negara-negara berperang atau Warring States period, kala itu Qu Yuan berusaha mengingatkan rajanya tentang ekspansi dari tetangga mereka di Qin. Namun, Bai Qi yang merupakan jenderal dari Qin mengambil alih ibu kota Chu yang bernama Yingdu. Karena kesedihannya yang mendalam akan hal itu, ia menenggelamkan dirinya di Sungai Miluo pada tanggal 5 bulan 5. Konon penduduk yang bersimpati pada Qu Yuan menaiki banyak perahu untuk mencari jenazahnya sambil melempar bakcang ke sungai karena khawatir jenazahnya dimakan oleh ikan, udang, dan hewan lainnya. Makanya festival ini dimeriahkan dengan perlombaan perahu naga dan diperingati setiap tanggal 5 bulan 5 berdasarkan kalender lunar. Ada juga tradisi menyantap bakcang saat festival ini berlangsung. Bakcang sendiri terbuat dari nasi ketan dengan berbagai varian isi, kemudian dibungkus dengan daun yang biasanya dibentuk segitiga. Umumnya, bakcang berisi daging babi, daging ayam, atau daging sapi yang dimasak. Di Festival Perahu Naga pun ada hal yang gak kalah unik nih.
Di perayaan, tepatnya di jam 12, kalau kamu ambil telur mentah, lalu diberdirikan vertikal, konon katanya telur tersebut bisa berdiri tanpa terjatuh. Nggak cuma telur aja, di hari yang sama, air laut pun akan mencapai surut terjauh dari garis pantai. Tapi sebenarnya ada penjelasan di balik fenomena itu loh, di mana posisi matahari berada pada titik kulminasi terdekat dengan bumi, sehingga pengaruh gravitasi terhadap bumi lebih kuat. Berikutnya ada festival hantu, atau di Indonesia dikenal sebagai festival hantu lapar. Kedengarannya serem ya, hantu lapar. Tapi festival ini enggak seserem namanya kok. Festival ini ada buat menghormati leluhur yang udah meninggal dan roh pengembara. Orang Tionghoa akan melakukan ritual dan persembahan makanan dan persembahan lainnya untuk menenangkan dan menghibur roh-roh yang gelisah tersebut. Festival hantu diperingati setiap tanggal 15 bulan ke-7 kalender lunar. Acara dimulai dengan membakar kertas uang berwarna kuning bersama dengan beraneka ragam makanan yang disiapkan. Ada juga aneka replika barang-barang serta rumah dari kertas disiapkan untuk para leluhur. Hal ini dilakukan karena masyarakat Tionghoa percaya jiwa seseorang yang telah meninggal akan datang ke bumi pada bulan ke-7. Festival berikutnya adalah Festival Salju dan Es Internasional, atau biasanya disebut Harbin Ice and Snow Festival. Biasanya diadakan dari bulan Desember hingga Februari, di mana salju mulai mencair. Ngeliatin sambil main salju pasti jadi liburan paling nyenengin. Soalnya kita kan hidupnya di negara tropis ya. Jadi jarang banget, bahkan enggak pernah nemu salju asli. Nah, di negara China ada kota bernama Harbin yang disihir menjadi kerajaan es dan salju, yang bikin seolah-olah kamu lagi ada di dunia fantasi. Selain itu, kamu juga bisa melihat ice sculpture, karya para seniman dari berbagai negara. FYI, festival ini tuh udah berlangsung selama lebih dari 38 tahun loh. Lokasinya ada di Harbin Ice and Snow World, dan kota Harbin jadi kota paling dingin di China yang bisa mencapai -8 sampai -24 derajat Celcius. Wah, kalau kesini harus siapin jaket musim dingin yang super tebel ya. Berikutnya ada Festival Dongzhi, atau disebut juga Festival Titik Balik Matahari Musim Dingin. Festival ini dirayakan saat hari paling pendek dalam setahun, atau sekitar tanggal 22 Desember. Bulan ke-12 penanggalan Imlek dinamakan Layue, dan sembahyang khusus pada bulan itu disebut Laji, untuk menghormati dewa pertanian Shen Nong. Setelah sembahyang, dilanjutkan sama festival dengan perjamuan makan besar-besaran. Di zaman dinasti Zhou, orang-orang bakal saling ngasih ucapan selamat karena udah berhasil melewati musim dingin yang paling dingin. Karena Laji saat ini udah nggak dilakuin, maka diadakanlah festival Dongzhi. Fun fact, dulu kucing dan harimau dianggap membantu karena bisa mengusir hama seperti tikus dan babi hutan. Yang terakhir ada festival Qixi, atau disebut juga Hari Valentine China. Biasanya kita ngerayain Hari Valentine tuh di tanggal 14 Februari, tapi di Chinese Valentine Day kita dirayain di hari ke-7 bulan ke-7. Konon katanya festival Qixi didasari oleh legenda romantis di zaman dinasti Han. Jadi dulunya ada dua kekasih yang bernasib sial bernama Zhenhu yang merupakan seorang gadis penenun dan putri dari dewi yang sangat kuat. Dan Niulang, seorang pria pengembala sapi yang rendah hati. Mereka jatuh cinta pada pandangan pertama, kemudian menikah dan melahirkan 2 anak. Nah, saat ibunya Zhenhu ini tahu anaknya menikah dengan manusia biasa, ia pun membawa Zhenhu kembali ke surga. Kemudian, ibu Zhenhu yang merupakan seorang dewi itu
membuat sungai besar yang memisahkan bumi dengan surga untuk memisahkan anaknya dan Niulang. Seekor burung murai di darat pun terbang ke surga dan membantu pasangan tersebut dengan membentuk jembatan di seberang sungai karena tersentuh mendengar cerita itu. Gak disangka, akhirnya hati sang dewi pun luluh dan mengizinkan mereka untuk bertemu setahun sekali pada hari yang sama. So sweet banget. Dalam tradisi perayaan Qixi, para wanita yang masih jomblo, yaitu aku, bakal berdoa kepada pasangan surgawi tersebut supaya mendapatkan pasangan yang baik. Sedangkan mereka yang baru menikah akan memohon untuk dikaruniakan anak. Nah, beragam festival ini tentunya bisa kamu nikmati saat berlibur ke China. Oke, sekian dulu video kita kali ini, dan kalau kamu mau belajar hal lainnya jangan lupa komen di bawah untuk kita bahas di next video. 谢谢大家，再见。